Mengenakan pakaian yang diberikan oleh Doromon, RH mengikutinya dan menyelinap keluar dari kedai melalui pintu belakang. Di ruang kedai yang sunyi, sesosok tubuh Reyot juga menghilang di malam hari. Meski sudah pukul 2 atau 3 tengah malam, beberapa jalan masih dipenuhi serangga, arus orang tak ada habisnya, dan sangat ramai. RH melihat ke distrik lampu merah yang bising dan menggerakkan sudut mulutnya, merasa seperti berada di kapal bajak laut. Kamu tidak menggunakan pelelangan sebagai tipu muslihat untuk memintaku menemanimu mengunjungi rumah bordil, kan? Bung, apa aku ini cacing darah? Senyuman di wajah Doromon tidak berubah. RH berpura-pura melihatnya dengan hati-hati dan melirik ke arah Doromon yang memakai topeng, suka. Doromon, Bung, kamu benar-benar pandai bercanda. Sebelum dia selesai berbicara, teriakan datang dari belakang. Doromon segera mencari suara tersebut dan melihat RH, yang juga memakai topeng, telah menyematkan cacing darah botak ke tanah dan mengendalikannya. Bung, apa yang kamu lakukan? Lao Deng ini pencopet. Dia sudah lama mengikuti kita secara diam-diam. Aku sudah memperhatikannya sejak lama. Kata RH, aku bukan pencopet. Aku di sini untuk membawa kalian berdua ke pelelangan. Cacing darah botak itu buru-buru menjelaskan. Suara yang datang dari sini saat ini telah menarik perhatian masyarakat sekitar. Melihat ini, Doromon melambaikan tangan kirinya ke arah langit, dan koin darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Keributan yang lebih besar segera muncul, dan Doromon dengan cepat memanfaatkan keributan itu untuk pergi bersama RH dan Balblutum. Setelah itu, Doromon menjelaskan kepada RH, lelang ini sangat misterius. Tidak ada tempat dan waktu yang pasti. Setiap kali dibuka, pintu masuknya semakin aneh. Tanda masuknya kali ini adalah topeng di wajah kita, tapi aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Bukankah lelang ini yang kamu bicarakan tentang lelang galaksi? Mata RH membelalak kaget. Yo, astaga, aku tidak menyangka kamu tahu tentang lelang galaksi. Setidaknya 99 dari 100 cacing darah tidak mengetahui hal ini. Doromon memuji. Sebagai mantan anggota keluarga kerajaan klan Zan, bagaimana mungkin RH belum pernah mendengar tentang lelang galaksi? Apa lelang galaksi ini? Apakah terkenal? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat terkenal, saudaraku. Barang-barang yang dilelang di sana semuanya adalah harta karun berkualitas tinggi. Saat RH berbicara, ekspresinya sedikit terkejut, seolah dia memikirkan sesuatu. Saudara Luomen, apakah yang kamu janjikan tadi masih dihitung? Seperti yang dikatakan seorang pria terhormat, seekor kuda sulit ditangkap. Saudaraku, aku, Doromon, sangat miskin sehingga aku hanya punya uang yang tersisa. Selama kakakku menginginkannya, selama dia bisa membelinya dengan uang. Melihat sudut mulut Doromon yang sedikit terangkat, RH merasakan perasaan aneh yang tak terlukiskan, tapi dia tidak bisa menentukan apa yang salah. Pada saat ini, cacing darah botak yang memimpin jalan berhenti, kalian berdua. Turun. RH dan Doromon melihat ke depan, lalu kedua cacing darah itu saling memandang lagi, dengan keterkejutan di mata satu sama lain. Pasalnya lelaki tua botak itu berbalik dan membawa mereka kembali ke kedai tempat mereka tinggal. Setelah sekian lama menggarapnya, tujuan ternyata menjadi titik awal. Siapa yang bisa membayangkan hal ini? Bahkan Doromon dan Balblutum berulang kali menegaskan, Pak Tua, apakah Anda yakin ini ada di sini? Ini dia, kalian berdua, cepat masuk. Lelang akan segera dimulai. Kata cacing darah botak, kenapa kamu tidak menunggu di sini dan aku akan masuk dan melihatnya? Memang ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Bagaimanapun, mereka tinggal di kedai ini, tapi mereka tidak melihat ada yang aneh di kedai ini. Betapapun misteriusnya lelang galaksi ini agak terlalu tidak realistis. Sebagai presiden dari guild yang bermartabat, Doromon pasti sangat mementingkan keselamatannya sendiri. Kedai tempat dia tinggal pasti telah diselidiki dengan cermat. Tidak perlu, saudaraku, benar-benar berbahaya, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Mengatakan itu, Doromon mengambil langkah pertama dan berjalan menuju pintu kedai. RH melihat ini dan hanya bisa mengikuti dari belakang. Tapi begitu dia mengambil langkah, Erchong dihentikan oleh cacing darah berkepala botak. Tetap di sini, kalian berdua. Tidak ada dimanapun, lewat sini. Balblutum menunjuk ke arah gudang kayu dan berkata. Hah, gudang kayu, kamu yakin? Cacing darah botak itu mengangguk. RH tidak bisa segera bangun dan langsung membuka pintu gudang kayu bakar. Selain tumpukan kayu bakar batang kulit paten, tiba-tiba muncul lubang besar di tanah. Pada saat ini, Doromon juga datang ke pintu masuk gua, dan kedua serangga itu saling memandang. RH langsung melompat turun dan berjalan ke depan sekitar 2 atau 3 menit. Ruang di depannya mulai melebar, dan di bawahnya tampak seperti gua. Tetapi meskipun ini digunakan sebagai tempat pelelangan, ukurannya terlalu kecil dan kasar. Bahkan tidak ada tempat duduk, dan satu-satunya yang bisa disebut furnitur adalah platform tinggi di tengahnya, ditutupi kain merah. Sepertinya galaksi Auktion juga mengikuti perkembangan zaman. Suara Doromon terdengar dari belakang. RH mengerutkan kening, apa maksudmu? Doromon tidak mau memberitahu alasannya, saudaraku. Tarik kain merah itu, kamu akan mengerti semuanya. RH menarik kain merah itu dengan ragu dan melihat bola kristal sebesar bola dunia diletakkan di atas platform batu yang tinggi.
Jangan menunggu sampai RH mengetahui kegunaannya. Bola kristal itu tiba-tiba bersinar terang. Sosok bayangan yang tersembunyi di balik jubah hitam muncul di depan Erchong. Semuanya, untuk memungkinkan lebih banyak cacing darah berpartisipasi dalam lelang kami, dan untuk melindungi keamanan informasi Anda, lelang ini akan mengadopsi metode penawaran online. Saat harta karun yang Anda suka muncul di layar, Anda hanya perlu menyentuh bola penawaran. Semakin sering Anda menyentuhnya dalam satu waktu, harganya akan semakin naik. Pengingat hangat, pastikan untuk memperhatikan jumlah pukulan. Untuk menghindari harga berlebihan yang menimbulkan masalah bagi Anda. Katakan, bola kristal itu meredup lagi. Hari yang buruk, belanja online. Lu Yun benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Ramsters Bloodworm akan mulai berbelanja online. Saudaraku, sekarang kamu tahu bagaimana prosesnya. Doromon berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, pekerjaan pengawalanku bisa berakhir lebih awal. RH memandangi gua yang kosong hanya dengan mereka berdua. Jelas sekali gua ini disiapkan untuk mereka, dan tidak ada cacing darah lain yang masuk. RH harus mengagumi karya rumah lelang galaksi, yang mampu membuat gua di sini tanpa ada yang menyadarinya. Baiklah, Doromon berkata tanpa daya. Dia telah bermain dengan elang sepanjang tahun, tapi dia tidak menyangka akan dipatok matanya oleh elang pada akhirnya. Dia jelas menderita kerugian dalam kesepakatan dengan RH ini. Tapi tak jadi masalah, setidaknya dia bisa melelangnya dengan tenang tanpa takut identitasnya terbongkar. Pada saat ini, di depan gudang kayu kedai, bayangan hitam melintas. Sejak dia mengetahui bahwa lelang galaksi menggunakan metode yang mirip dengan belanja online, sebuah pertanyaan masih melekat di benak Lu Yun. Bagaimana Galaxy Auction akan mengirimkan penawaran barang dengan cara ini kepada mereka? Perlu Anda ketahui bahwa ini bukanlah bumi, melainkan Ramstead, dan tidak ada sistem transportasi yang sempurna. Doromon dengan cepat menjawab pertanyaan ini untuk Lu Yun. Saudaraku, kamu pasti penasaran bagaimana barang lelang akan dikirimkan kepada kita secara akurat dan cepat setelah kita menawar, bukan? RH mengangguk, memang. Kalau begitu, apakah kamu tidak penasaran bagaimana lelaki tua botak itu secara akurat menemukan kita di Pulau Patpi dengan arus orang yang begitu menakutkan? Bukankah karena topeng yang kita pakai? RH berseru, maksudmu mengirimkan barang lelang melalui topeng ini. Saat dia mengatakan itu, dia melepas topeng dari wajahnya dan melihatnya. Selain pengerjaannya yang lebih halus, tidak ada yang aneh dari itu. Bung, kamu hanya setengah benar. Senyuman misterius muncul di wajah Doromon. Awalnya saya mengira topeng ini adalah voucher untuk memasuki venue, tapi sekarang sepertinya ini hanya salah satu kegunaannya, dan tujuan lainnya terkait dengan pengangkutan barang lelang. Topeng ini juga merupakan suar teleportasi, yang memungkinkan lelang galaksi menemukan lokasi dan memindahkan item lelang melalui bola penawaran. Bukankah lelang galaksi takut dengan cacing darah? Tidak ada uang yang akan dibayarkan saat barang lelang dikirimkan. Kalau begitu kamu harus bertanya kepada orang di atas apakah dia setuju. Kata Doromon sambil menunjuk ke atas kepalanya. RH tertegun sejenak, lalu menyadari maksud perkataannya, berbalik dan berjalan keluar gua. Doromon dengan cepat melangkah maju dan menghentikannya, saudaraku. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa melakukan itu. Kami bukan cacing darah yang kekurangan uang. RH berpikir dalam hati, haha juga. Lagi pula bukan uangnya yang dibelanjakan. Mengapa repot-repot mencari masalah? Setelah menunggu sekitar setengah jam, lelang galaksi dimulai. Bola penawaran menyala, dan gambar cacing darah berpakaian indah muncul di layar, dan mulai berbicara dalam pidato pembukaan yang dirumuskan. Usai sesi ini, barang lelang pertama ditutup dengan kain merah dan dibawa oleh 4 ekor cacing darah. Pembawa acara tidak langsung membuka kain merahnya, namun menunjukkan senyuman ikoniknya dan berkata, para tamu yang terhormat, secangkir darah yang baik dapat menyenangkan tubuh dan pikiran, serta dapat menumbuhkan sentimen. Namun pernahkah Anda melihat darah yang dapat meningkatkan kesucian? Darah. Mendengar ini, kepala RH berdengung, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat, mungkinkah item lelang pertama adalah monster bintang? Kalau itu mayat Star Beast, pasti bisa dianggap sebagai harta karun di dasar kotak. Sebenarnya itu yang pertama dibawa keluar untuk dilelang. Sepertinya ada banyak barang bagus di lelang hari ini. Saudaraku, aku benar-benar tidak bisa memahamimu lebih jauh lagi. Kamu tidak hanya tahu tentang lelang galaksi, tapi kamu juga tahu tentang Star Beast. Kamu punya banyak rahasia. Doromon memandang RH dan berkata, kita adalah satu sama lain. RH menatap mata Doromon tanpa rasa takut. Percakapan antara Riddler dan Bugs benar-benar membingungkan Lu Yunzeng. Apa itu monster bintang? Saudaraku, Star Beast tidak ada di alam manapun. Ia lahir di alam semesta. Ia adalah produk alam semesta. Ia memakan bintang, meminum galaksi, dan menyerap kekuatan bintang. Dapat dikatakan bahwa keseluruhannya tubuh penuh dengan harta karun. Saat suara RH turun, pada gambar di depan, cacing darah betina juga membuka kain merah. Makhluk dengan bintang bersinar di sekujur tubuhnya, berkaki seperti lembu, berbentuk seperti kuda, dan berekor seperti harimau muncul dalam gambar. Lu Yungang ingin bertanya, apakah ini Star Beast? Kemudian dia menyadari bahwa antusiasme di mata Doromon memudar dengan cepat, dan dia bahkan bersandar, memejamkan mata, dan beristirahat. Ada berbagai indikasi bahwa mayat dalam gambar ini bukanlah milik Star Beast.
Saudara Luomen, saya menginginkan tubuh ini. Doraemon, yang baru saja memejamkan mata, menatap RH dengan heran, tapi dia berpikir dalam hatinya, karena RH tahu tentang Starbase, dia seharusnya tahu seperti apa rupa Starbase. Mengapa Anda membelinya ketika Anda tahu bahwa tubuh itu bukan milik Starbase? Atau apakah RH kebetulan benar? Meski ada banyak api aneh di hatinya, Doraemon tidak bertanya pada RH, tapi setuju, oke. Lu Yungang hendak memberitahu RH tentang hal-hal aneh tentang Doraemon yang dia amati sebelumnya. Namun disela oleh suara cacing darah betina, meskipun mayat ini bukan milik Starbase, ini adalah keturunan hibridanya. Setelah dinilai oleh ahli rumah lelang kami, mayat ini mengandung setidaknya 50% garis keturunan monster bintang. Petik 2. Bung, apakah kamu masih menginginkannya sekarang? Doraemon bertanya. Tentu saja, kata RH tegas, matanya tidak pernah lepas dari mayat itu. Saudaraku, bukannya aku peduli dengan uang. Darah spesies bibrida ini kurang dari sepertiga darahnya sendiri dalam hal rasa dan efek. Doraemon takut RH akan menderita kerugian, jadi dia memperingatkannya. Tapi RH, seolah-olah dia sudah keterlaluan, tetap bertahan dengan caranya sendiri, aku akan memutuskan mayat ini. Lu Yun semakin tidak dapat memahami pikiran RH. Cacing darah betina dengan jelas mengatakan bahwa ini bukanlah monster bintang murni, jadi mengapa dia bersikeras untuk membelinya? Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di dalam mayat ini? Ada hal lain yang membingungkannya. Bukankah garis keturunan RH sudah terbangun? Bahkan Starbase murni seharusnya tidak terlalu tergoda padanya. Selama Lu Yun tertegun, tubuhnya telah dilelang. Tawaran awal untuk mayat ini adalah 10 juta koin darah, dan jumlah kenaikannya adalah 2 juta sekaligus. RH sangat berhati-hati dalam menawar dan hanya menaikkan harga satu kali, yaitu dia menawar 12 juta. Namun ketika cacing darah betina inang menghitung kenaikan harga pada putaran pertama, kedua cacing yang hadir tercengang. 30 juta, itu 3 kali lebih mahal dari harga lelang aslinya. Untuk mayat monster bintang bibrida, harga ini jelas melebihi nilainya sendiri. Bahkan cacing darah betina inangnya pun sangat kaget dengan harganya. Dia segera berkata, apakah ada orang lain yang menawar? Jika tidak, maka harta pertama ini akan menjadi milik tamu terhormat yang menawar 20 juta. Sebelum suaranya turun, pembawa acara cacing darah betina berbicara lagi, tamu terhormat lainnya menawar 32 juta. Di sebuah ruangan mewah, Blutuom yang anggun menatap layar dengan wajah muram. Dia adalah Blutuom yang baru saja menawar 30 juta koin darah. Apakah kamu mempermainkanku? Aku tidak bisa membunuhmu. Saat dia mengatakan ini, cacing darah dengan santai menyentuh bola penawaran sebanyak 3 kali. Layar segera mendengar teriakan pembawa acara Blutuom, VIP spesial menawar 38 juta. 38 juta koin darah. Apakah kamu masih ingin menawar? 44 juta. Seorang tamu terhormat menaikkan harganya menjadi 44 juta. Apakah masih ada lagi? Cacing darah perempuan yang menjadi pembawa acara agak ragu-ragu. Apakah karena dia tidak menjelaskannya sekarang? Ini adalah keturunan monster bintang yang dibeli oleh orang lain. Kenapa ada kenaikan harga cacing darah sebanyak itu? Ini sudah melebihi harga transaksi awal yang diharapkan sebanyak 4 kali lipat. Astaga, keturunan monster bintang bibrida tidak sebanding dengan harganya sama sekali. Doraemon mengerutkan kening dan berkata bahwa dia tidak peduli dengan uang, tetapi membeli produk dengan harga beberapa kali lebih tinggi merupakan penghinaan terhadap statusnya sebagai pengusaha. Jika kamu benar-benar menginginkannya, bagaimana kalau aku mencari cara untuk membelikannya untukmu besok? Tidak, RH langsung menolak, saya ingin tubuh ini. Saudara Luomen, kamu telah membuat janji yang baik sebelumnya. Selama aku jatuh cinta padamu, kamu akan menjualnya kepadaku tanpa syarat. Apakah kamu melupakannya? Bagaimana aku bisa melupakan ini? Saudaraku, tapi saudaraku, aku tidak bisa melihatmu melompat ke dalam lubang api. Doraemon berkata dengan tulus, aku memberitahumu ini, sobat. Cacing darah yang berpartisipasi sekarang semuanya menertawakanmu melalui layar. Berapa banyak uang yang kamu punya? Faktanya adalah seperti yang dikatakan Doraemon. Bodoh sekali, dia membayar mahal untuk bangkai bibrida. Cek, cek, cek. Sungguh ketidakadilan yang besar. Kamu tahu itu lubang api, tapi kamu tetap melompat ke dalamnya. Ada apa, saudara Luomen? Saya pernah mendengar pepatah di dunia atas, yang sangat bagus, orang lain menertawakan saya karena saya terlalu gila, tetapi saya menertawakan orang lain dan mereka tidak dapat memahaminya. Tidak bisakah kamu melihatnya, saudaraku? Apalagi yang tidak bisa dilihat? Mungkinkah kamu bisa lebih cerdas daripada ahli di rumah lelang galaksi? Doraemon merasa sangat tidak bahagia. Saudara Luomen, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Anda memiliki pandangan dan pendapat Anda sendiri, dan saya memiliki kegigihan saya. Ayo lakukan ini. Kamu bisa membantuku memajukan uangnya dulu, dan memperlakukannya seolah-olah aku meminjam uang untuk membelinya, oke? Saat RH berbicara, dia menyentuh bola penawaran 2 kali lagi, karena ada cacing darah dan harganya baru saja dinaikkan. Saat ini, harga jenazah ini sudah mencapai 56 juta. Oke, saudaraku, kamu sudah mengatakan ini, saudaraku, apalagi yang bisa aku katakan? Tembak saja, aku akan membantumu membayarnya, menurutku itu untuk memberimu pelajaran. Doraemon melambaikan tangannya dan berkata,
Mendengar hal tersebut, RH tidak banyak bicara apalagi menjelaskan tingkah lakunya, karena ia tahu sulit mengubah pendapat seseorang hanya dengan berbicara dari lubuk hati yang paling dalam. Tapi waktulah yang melakukannya. RH mengalihkan pandangannya ke layar. Di sisi lain layar, di ruangan mewah, dahi cacing darah yang anggun ditutupi dengan pembuluh darah. Bagus, sangat bagus. Dasar bajingan kecil, apakah kamu menaikkan harga untukku? Aku tidak bisa menaikkan hargamu sampai mati. Saat dia berbicara, dia terus memainkan bola penawaran, menaikkan harga yang sudah menakutkan hingga ke puncak 80 juta. Ada, seorang tamu terhormat telah menawarkan 80 juta. Mata tuan rumah cacing darah betina dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Seekor monster bintang muda murni hanya bisa berharga seharga ini. Para ahli di galaksi auktion bahkan berteriak kaget dan berseru bahwa itu sulit dipercaya. Dalam prediksi mereka, harga 80 juta tidak akan tercapai hingga harta karun sebenarnya muncul di paruh kedua lelang. Namun tak disangka, barang lelang pertama ini berhasil membuat gebrakan. Kali ini, pembawa acara cacing darah betina kembali berteriak, ada tawaran 90 juta untuk tamu terhormat, 90 juta. Mau naikkan harga? Tambahkan, aku tidak akan membunuhmu jika aku menambahkanmu. Wajah cacing darah anggun itu menjadi ganas, dan bola matanya yang menonjol ditutupi dengan mata merah. Dia hendak meletakkan tangannya pada bola penawaran, tapi dia melewatkannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga saya, Guru. Kami di sini untuk mendapatkan harta itu hari ini. Jika kami menghabiskan banyak koin darah di sini, saya khawatir sumber daya keuangan kami tidak akan cukup pada saat itu. Cacing darah yang anggun itu membanting meja, apakah Anda meminta saya melakukan sesuatu? Cepat ambilkan aku bola penawarannya. Sialan, aku, Sachima, harus memberi pelajaran pada bajingan di hadapanku hari ini. Ketika pelayan di sekitarnya melihat ini, dia hanya bisa mengembalikan bola penawarannya. Tepat ketika Sachima mengangkat tangannya untuk menaikkan harga, suara pembawa cacing darah betina terdengar dari layar, selamat kepada tamu terhormat ini karena telah memenangkan item lelang pertama dengan harga 90 juta. Nanti, kami akan mengirimkan barangnya selesai, tolong siapkan uangnya. Sialan, mata Sachima memancarkan cahaya yang tajam. Jika budak ini tidak bersamanya sejak dia masih kecil, dia mungkin sudah mati sekarang. 90 juta yuan terjual. Seharusnya tidak. Mungkinkah Bloodworm yang baru saja menawar tidak melihat triknya? Kata-kata RH membuat Doromon menatap kosong. Saudaraku, apakah kamu gila? 90 juta terlalu rendah, kan? Kamu memang pandai membantuku, Kak. Uangku tertiup angin kencang. Uangmu masuk jauh lebih cepat daripada angin kencang. Seekor cacing darah yang berlayar berharga 1 juta. Bukankah menghasilkan 90 juta semudah minum air? RH berkata tidak setuju. Doromon, saudaraku, kenapa kamu marah padaku di sini? Berhenti bicara omong kosong dan bersiaplah untuk membayar. Pada saat ini, riak luar angkasa telah muncul di depan RH, pusaran teleportasi muncul, dan mayat yang tidak seperti itu dibuang. Ketika Doromon melihat ini, dia tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan 9 kartu emas dari tangannya dan melemparkannya langsung ke dalam susunan teleportasi. Kemudian susunan teleportasi menghilang. RH memusatkan seluruh perhatiannya pada monster bintang bibrida 4 dimensi. Dia melihatnya dari kiri dan menyentuhnya dari kanan. Lu Yun mengulangi apa yang baru saja dikatakan RH, apakah dia tidak melihat petunjuknya? RH, apa maksudnya ini? Mungkinkah mayat ini bersembunyi di tempat lain? Bingou, saudaraku, banyak sekali rahasia yang tersembunyi di dalam mayat ini. Kata RH, tak mampu menahan kegembiraan di hatinya. Aku hanya ragu sekarang, tapi sekarang pada dasarnya aku yakin bahwa ini adalah monster bintang murni, tapi dia telah bermutasi. Kenapa kamu begitu yakin? RH, karena sebuah buku kuno yang pernah saya baca mengatakan bahwa penampakan monster bintang akan berubah sesuai dengan lingkungan kosmik tempat ia dilahirkan. Untuk menilai apakah monster bintang itu ras murni, tidak berdasarkan penampilannya, tapi dari tanduknya, di kepalanya, selama tanduknya gelap dan dalam, dan kamu merasa seperti sedang melihat ke dalam lubang hitam saat menatapnya, maka kamu adalah ras murni. Dengan kata lain, mayat ini memang milik Starbis. Itu benar, RH berkata sambil tersenyum, tidak hanya itu, ia juga merupakan monster bintang mutan yang unik di antara sejuta. Kalau begitu, apakah kita akan menghasilkan banyak uang sekarang? Mata Lu Yun berbinar. Sungguh suatu keberuntungan. Aku khawatir darah yang satu ini tidak cukup untukmu, kakak. Kalaupun tersisa, hanya tersisa satu cangkir kecil, yang bernilai setinggi langit. Untukku, aku tidak membutuhkannya. Garis keturunanku telah bangkit. Darah Starbis tidak berguna bagiku. RH mengelus mayat monster bintang itu dan berkata, aku berusaha sekuat tenaga untuk memotretnya, tentu saja itu untukmu, kakak. Haha, aku juga tidak membutuhkannya. Garis keturunan apa yang perlu aku murnikan? Mungkinkah kamu ingin memurnikan garis keturunan iblis di tubuhku, kakak tertuamu, agar kakak tertuamu bisa sepenuhnya menjadi iblis? Lu Yun berkata dengan getir, tapi hatinya sangat tersentuh. Tentu saja tidak, kakak. Yang utama adalah membantumu memurnikan darah manusia sehingga kamu bisa menekan darah iblis di tubuhmu. Apakah kamu lupa? Karena kamu telah menggunakan energi iblis secara tidak terkendali dalam waktu yang lama, darah iblis sekarang siap untuk bergejolak di tubuhmu.
Akibatnya, kamu akan kehilangan kendali segera setelah kamu menjalankan energi iblis. Mendengar ini, Lu Yun hampir menangis. RH, kamu benar-benar saudaraku yang baik. Saudaraku, jangan katakan itu. Tanpamu, tidak akan ada RH hari ini. Semua ini yang harus aku lakukan. Dan saudaraku, mungkin kamu bisa memahami hukum bintang ketika kamu menyerap monster bintang. Hanya saja kemungkinannya kecil. Jangan khawatir. RH, saudaraku, kapan aku pernah mengecewakanmu? Lu Yun menepuk dadanya dan berkata, oke, saudaraku, aku akan menyiapkannya untukmu sekarang. Saat dia mengatakan itu, RH langsung memotong arteri utama monster bintang itu, dan darah yang berkilauan seperti bintang mengalir keluar darinya. Mereka berdua segera menemukan wadah untuk menampungnya dan kemudian menyampaikannya kepada Lu Yun. Lelang juga berjalan tertib. Dengan lelang pertama ini berada di posisi terbawah, maka harga selanjutnya bisa dikatakan masih tinggi. Pada saat ini, Doromon juga sedang menawar dengan panik dengan penawar lain untuk suatu barang lelang. Setelah Lu Yun menyelesaikan pekerjaannya, RH melihat ke layar dan melihat lingsi darah galaksi yang panjangnya beberapa ratus meter. Chaos Bloodworm sendiri memiliki kekuatan penyembuhan diri yang sangat kuat, sehingga jika terluka biasanya tidak perlu minum pil, mereka cukup mengandalkan kekuatan pemulihannya sendiri. Namun jika terluka parah, bahkan cacing darah pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini, nilai galaksi Snow Ganoderma tercermin. Selama masih ada sepotong jaringan tubuh, selama galaksi Snow Ganoderma ada, Anda bisa terlahir kembali. Saat ini harga harta karun tersebut sudah mencapai 250 juta, dan harganya masih terus naik, dengan puluhan penawar. Ini termasuk Doromon. Saudara Luomen, saya menyarankan Anda untuk berhenti berkompetisi. RH berkata tanpa peringatan, Kak, aku tidak akan menghalangimu. Kamu juga tidak boleh mengganggu keputusanku, oke? Mungkin karena keunggulannya, nada suara Doromon sedikit kasar. RH mengangkat bahu, itu hanya komentar biasa. Pada akhirnya, galaksi Snow Ganoderma dikumpulkan secara alami oleh Doromon, dan biayanya bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 700 juta koin darah. Ketika cacing darah betina tuan rumah mengumumkan pemenangnya, Doromon melirik RH seolah sedang pamer. RH tidak menganggapnya serius dan berkata dalam hatinya, akan ada saatnya kamu menangis. Saat galaksi Blood Ganoderma dikirimkan, Doromon hendak memasukkannya ke dalam sakunya. Tapi RH menghentikannya, Saudara Luomen. Apakah Anda benar-benar memahami galaksi Blood Ganoderma? Hah, jejak ketidaksenangan melintas di wajah Doromon, saudaraku. Apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti. Tahukah kamu bahwa aku menghabiskan 90 juta untuk membeli keturunan monster bintang bibrida? Kebetulan sekali, aku benar-benar telah melakukan banyak penelitian tentang ini. RH mengangkat sudut mulutnya membentuk lengkungan yang sempurna. Oh, benarkah? Astaga, aku mendengarkan sekarang. Kata Doromon sambil menahan amarah di dalam hatinya. Saudara Luomen, Ganoderma darah galaksi benar-benar memiliki efek ajaib menghidupkan kembali orang mati, tetapi hanya jika Ganoderma darah sudah cukup umur. Meskipun yang ada di tangan Anda cukup besar, warnanya cerah dan memiliki garis-garis lembut, tapi pada pandangan pertama itu belum cukup umur. Saudaraku, di mana kamu mendengar ini? Mengapa saya tidak tahu bahwa Singhe Snow Ganoderma Lucidum ini memiliki persyaratan usia? Doromon bisa dikatakan memiliki ekspresi tidak percaya. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. RH mengucapkan 4 kata, yang membuat Doromon marah saat itu. Coba, bagaimana cara mencobanya? Potong kepalamu, atau potong kepalaku? Itu tidak perlu. Ganoderma darah galaksi dikenal sebagai obat suci penyembuh. Saudara Luomen, kamu bisa memotong lukanya dan menyentuhnya untuk mencobanya. Kamu akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau tidak berdasarkan kekuatan obatnya. Petik 2. Doromon juga tegas. Dia segera mengeluarkan belati dan membuat sayatan di tangannya, menekan darah dan energi di tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya. Dia mencubit sepotong galaksi Snow Ganoderma, menggosoknya menjadi bubuk dan memercikkannya lukanya. Lukanya tampak sudah sembuh, tapi Doromon membeku di tempatnya. Meski kecepatan pemulihan ini terlihat luar biasa, namun tidak seseram rumor yang beredar, artinya apa yang dikatakan RH ada benarnya. Kesimpulan ini agak tidak bisa diterima oleh Doromon. Anda harus tahu bahwa rumor hanya mengatakan bahwa galaksi Blood Ganoderma bisa dilahirkan kembali, tetapi tidak ada persyaratan tahun. Tapi RH tahu itu, dan hanya dengan satu pandangan, dia tahu bahwa Ganoderma darah Singhe belum cukup umur. Sebenarnya kamu siapa? Doromon bertanya dengan tulus. Duoyu, bukan siapa-siapa yang tahu sedikit tentang segalanya. RH memperkenalkan dirinya. Adapun mengapa dia tahu begitu banyak tentang galaksi Blood Ganoderma, itu semua terjadi di tahun-tahun awalnya. Karena garis keturunannya sudah lama tidak terbangun, dan budidaya energi darahnya berulang kali menemui jalan buntu, dia hanya bisa menghabiskan banyak uang, waktu membaca berbagai buku sejarah, buku kuno, sejarah tidak resmi, dan esai. Dia tahu banyak tentang itu, terutama bahan obat. Pada awalnya, dia hampir merobek buku tentang bahan obat di perpustakaan keluarga Zan, untuk menemukan bahan obat yang dapat membantunya membangkitkan atau meningkatkan budidaya energi darahnya. Hasilnya, dia menemukan banyak bahan obat, tetapi tidak ada gunanya baginya. Apakah itu berarti galaksi Blood Ganoderma ini hanya bisa digunakan sebagai hiasan?
Doromon tiba-tiba tampak berusia lebih dari 10 tahun. Belum tentu, meski belum cukup umur, setidaknya itu benar. Jika kita kembali dan mengolahnya selama ratusan ribu tahun, itu akan hampir selesai. RH berkata sambil tersenyum, Saudara Luomen. Anggap saja membelanjakan uang sebagai pelajaran kali ini. Bagaimanapun, 700 juta koin darah saja tidak masuk hitungan bagimu. Saudaraku, apakah kamu menungguku di sini? Kata Doromon sambil tersenyum masam. Dia mengatakan ini pada RH sebelumnya, tapi sekarang RH mengembalikannya secara lengkap. Dan itu adalah jenis yang tidak bisa dia bantah. Haha, tidak peduli. RH, yang sudah menebak ide kecil itu, dengan cepat mengalihkan pandangannya dan kebetulan matanya tertuju pada layar. Pandangan sekilas saja membuatnya tidak bisa menjauh lagi. Di layar lebar, pembawa acara cacing darah betina berteriak, 70 juta 2 kali, 70 juta. Saat dia hendak menjatuhkan palu, sebuah tawaran baru muncul. 80 juta, dan RH lah yang mengajukan penawaran. Saudaraku, petunjuk apa yang kamu lihat kali ini? Doromon melihat ke arah manik yang diletakkan di atas meja di sebelah cacing darah betina, dengan bingung. Bukankah ini hanya badai? Bagi cacing darah mereka, benda ini tidak berguna. Namun bagi para praktisi yang memiliki hukum angin, keberadaannya benar-benar seperti harta karun. Itu dapat meningkatkan kekuatan hukumnya sendiri lebih dari 1 atau 2 tingkat. RH menggelengkan kepalanya, saya hanya ingin meningkatkan kekuatan hewan peliharaan darah saya. Hah, bukankah darah hewan peliharaanmu menggunakan racun? Mungkinkah kamu menyembunyikan kekuatanmu saat bertarung melawan monster berwajah 100 hari itu? Doromon sangat terkejut, mengetahui bahwa monster berwajah 100 di tangan Zikai telah diberikan olehnya. Dia tidak tahu lebih banyak tentang kekuatannya. Namun meski begitu, kekuatan sebenarnya dari darah hewan peliharaannya belum terungkap. Apalagi karena hewan peliharaan darah ini adalah manusia yang membudidayakan. Anda harus tahu bahwa di mata cacing darah pada umumnya, manusia yang membudidaya memiliki batas atas paling bawah dan juga paling tidak disukai. Benar, kata RH samar-samar. Kali ini, di dalam ruangan yang anggun dan mewah, Sachima membanting meja, sialan. Apa kamu mencoba mencurinya dariku? Dia berkata dan menyentuh bola penawaran 2 kali. Harga lelang langsung mencapai 84 juta koin darah. RH juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan bahkan menaikkan harga menjadi 90 juta berdasarkan warna. Ayo, lanjutkan, aku pasti akan membunuhmu. Sakima langsung menaikkan harga menjadi 110 juta. Sudut mulut RH sedikit terangkat, tapi dia tidak mengikuti harganya, tapi menarik tangannya kembali dengan sangat puas. Hah, Doromon bingung sekarang. Bukankah RH masih bertekad untuk menang sekarang? Mengapa Anda menyerah untuk menaikkan harga sekarang? Bung, jika kamu benar-benar menginginkan manik badai ini, jangan khawatir tentang uang. Setelah pelajaran terakhir, Doromon tidak lagi meragukan kemampuan RH. Bahkan sekarang dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada monster bintang yang RH bersikeras untuk dilelang. RH menggelengkan kepalanya, Saudara Luomen. Tidak perlu, cukup tambahkan 2 tangan untuk dimainkan. Ini adalah gadget yang tidak berharga. Dia mengatakan ini, tapi nyatanya dia diam-diam bahagia di dalam hatinya. RH pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang yang menawar manik-manik badai bersamanya barusan adalah cacing darah yang sama yang dia lawan sebelumnya untuk mendapatkan tubuh monster bintang yang bermutasi. Alasan mengapa begitu pasti adalah bahwa badai manik yang menjadi barang lelang tidak diketahui disebabkan oleh pembentukan atau manipulasi galaksi auktion. Bagi Bloodworm, yang mengetahui sedikit tentang aspek ini, manik badai ini tampak seperti manik topan. Dapat dikatakan bahwa badai manik ini adalah jebakan yang dirancang untuk membunuh para ahli. Di sini, gaya penawaran cacing darah ini sama persis dengan saat ia menawar monster bintang yang bermutasi. Kapanpun cacing darah menawar, ia akan langsung menawar harga lebih tinggi. Label yang sangat kompetitif ini adalah yang paling mudah diidentifikasi. RH melihat item lelang baru di layar dan bergumam, cacing darah yang menerima manik badai saat ini pasti sangat marah dan mengutuk. Saya beli Storm Bat biasa seharga 90 jutaan. Kalian pasti tahu kalau harga normalnya hanya 89 jutaan. Faktanya seperti yang dikatakan RH. Ketika Sachima mengetahui bahwa ini bukanlah manik topan, dia sangat marah hingga hampir pingsan. Sialan, sialan, Sahma hanya bisa mengamuk karena impotensi. Aturan lelang galaksi, penawar tertinggi menang, dan uang serta barang diselesaikan. Pergi, pergi dan periksa denganku, siapa cacing darah yang menaikkan harga terakhir kali. Tuan, saya khawatir hal itu tidak dapat dilakukan sekarang. Ada cacing darah yang menjaga di luar. Hah, Sachima mengerutkan kening, laporkan identitasku secara langsung. Jika berhasil, lelang galaksi tidak akan bisa melihat matahari yang baru lahir besok. Ya, aku akan melakukannya sekarang. Setelah mengatakan itu, pelayan itu berbalik dan pergi. Dasar bajingan kecil, jika kamu berani membuatku terlihat buruk, tunggu saja aku. Mata Sakima penuh keganasan. Saat pelelangan berlangsung, RH menemukan masalah. Lelang galaksi ini agak basah. Oh, bagaimana kita bisa melihatnya, saudaraku? Doromon memandang RH dan bertanya. Dari awal hingga sekarang, pasti ada lebih dari selusin harta karun yang dilelang.
Kecuali yang pertama, semuanya cacat. Ini lelang. Jelas sekali tujuannya menipu dan menipu orang untuk menghasilkan uang. RH memarahi. Haha, saudaraku, kamu tidak tahu ini. Ini adalah ciri khas lelang galaksi. Harta kontroversial ini juga merupakan rahasia umur panjang lelang mereka. Siapa di dunia ini yang tidak suka memanfaatkan keuntungan kecil? Semakin banyak cacing darah yang mengandung pengusaha kaya, semakin mereka menyukai kesenangan memungut dan membawanya pergi. Dapat dikatakan bahwa lelang galaksi telah menangkap sebagian besar dari mereka, psikologi yang kuat. Adapun harta karun yang sebenarnya. Saudaraku, jangan khawatir, semua produk yang dijual di paruh kedua rumah lelang galaksi adalah harta karun. Doromon berbicara dengan fasih dan banyak bicara. Oh, jadi seperti itu. RH mengangguk sambil berpikir. Meskipun dia telah mengetahui tentang lelang galaksi melalui buku, ini memang pertama kalinya dia berpartisipasi. Ada banyak hal yang tidak saya mengerti, dan itu benar. Saat kedua serangga itu berbicara, beberapa item lelang lagi ditawar. Tanpa kecuali, semuanya adalah produk cacat, dan sekilas terlihat asli. Tiba-tiba terdengar suara, saudaraku. Bagaimana kamu menyukai ini? Doromon menunjuk produk baru yang baru saja diunggah di layar. Barang bagus. Kayu sipon yang unik. Warna merahnya bening dan belum diolah. Pilihan bagus untuk membuat tea set atau langsung sebagai dekorasi. RH melirik ke layar dan berkata, bukan palsu. Doromon menggosok tangannya, sedikit tidak sabar. Saudara Luomen, jika Anda menyukainya, silakan mengambil tindakan. Ini adalah harta yang mutlak. RH mengangguk. Saat suara itu turun, Doromon segera mengambil potongan kayu itu dengan harga yang sangat mahal 40 juta. Tapi membeli kayu sipon seharga 40 juta dianggap sepadan dengan harganya. Untuk membeli kayu seperti ini, harga normalnya harus naik 2 kali lipat. Ini benar-benar kayu sipon yang bagus. Doromon sangat senang dan terus mengelusnya dengan tangannya. Visi RH semakin ditegaskan di dalam hatinya. Saudaraku, selama menurutmu barang lelang mulai sekarang adalah harta karun, kamu bisa menuntutku. Yang tersisa bagi kita hanyalah uang. Doromon berteriak penuh semangat. Alhasil, Tuan Rumah Cacing Darah menuangkan air dingin kepada mereka. Terima kasih semua tamu atas dukungan antusias Anda. Babak pertama berakhir dengan sempurna. Di sini, atas nama Galaxy Auction, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Para tamu yang terhormat, silakan nikmati tarian yang indah ini. Sampai jumpa lagi. Saudara Luomen, sepertinya kamu menjadi sasaran lelang galaksi. RH bercanda sambil tersenyum. Doromon, kedua serangga itu tertawa dan bercanda di bawah, tetapi mereka tidak tahu bahwa tanah di atasnya telah menjadi berantakan. Cacing darah yang tak terhitung jumlahnya berpakaian hitam menyelinap ke dalam kedai dan mulai membunuh. Saat ini, Zikai dan Sado sedang bertempur berdarah, masing-masing mencari Doromon dan Zikai dalam kekacauan.